Jadi kalau masyarakat mau mau apa ya, masyarakat mau periksa kesehatan gitu ya itu kerja terdepannya apa ya ini puskesmas atau klinik pratama. Kita bahas satu-satu yang pertama puskesmas ya. Nanti kalau suara nggak jelas atau terputus minta tolong diingatkan ya, diinterupsi aja nggak apa-apa ya. Kita bahas yang pertama adalah puskesmas. Puskesmas itu apa? Definisinya yaitu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jadi selain melayani pasien yang datang sakit berobat, juga melayani puskesmas punya program untuk gimana caranya masyarakatnya sehat. Ya, ini berarti dia menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Eh, dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif itu gimana caranya masyarakatnya tidak sakit gitu ya, jadi dicegah dulu. Untuk tujuannya apa? Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi masyarakat kan masyarakat puskesmas itu kan punya wilayah kerja sendiri, yaitu wilayah kerja eh, tingkat kecamatan. Ya, jadi puskesmas itu pasti ada di tingkat kecamatan. Di setiap kecamatan minimal ada satu puskesmas. Ya. Kemudian untuk tentang puskesmas segala sesuatunya diatur ada dasar hukumnya yaitu Permenkes nomor 75 dan juga PMK nomor 44 ya. Berikutnya, nah ini kita baca tentang prinsip penyelenggaraan puskesmas. Jadi prinsipnya puskesmas itu dia punya prinsip paradigma sehat, di mana semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya ya. Jadi individu, keluarga maupun masyarakat. Kemudian juga ya kita lanjutkan lagi bisa didengar suara saya. Isna ini mana Isna ini? Hadir dokter. Bisa dengar, bisa dengar ya? Dengar dok. Bisa dengar nggak? Terdengar dok. Suaranya nggak jelas suaramu bisa ya? Bisa dengar ya? Bisa dokter. Iya, iya, yuk kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan tentang prinsip penyelenggaraan puskesmas ya. Jadi selain punya prinsip praktik sehat tadi, juga punya prinsip pertanggungjawaban wilayah tadi ya. Jadi karena wilayah kerjanya adalah eh, apa namanya tingkat kecamatan, berarti ya hanya bertanggung jawab atas masyarakat di kecamatan tersebut.
Kemudian prinsip kerja yang lain yaitu untuk kemandirian masyarakat. Jadi gimana caranya tadi kan ada prinsip promotif dan preventif. Jadi gimana caranya masyarakat itu bisa mencegah kesehatan secara mandiri gitu ya dengan program-programnya puskesmas. Kemudian juga prinsip pemerataan. Puskesmas itu diharapkan segi akses karena tadi dia masuk ke pelayanan kesehatan tingkat pertama ya primer. Jadi harapannya bisa diakses oleh siapapun dengan mudah ya karena dia garda terdepan. Kemudian dengan teknologi tepat guna itu eh, apa namanya fasilitas kesehatannya sesuai standar, mudah dimanfaatkan ya. Kemudian juga yang sudah ada juga tidak berdampak buruk, tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga punya prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Artinya apa? Semua programnya puskesmas itu terkait, terpadu gitu ya dan berkaitan. Ya, ini tadi UKM itu upaya kesehatan masyarakat ya, UKP upaya kesehatan perorangan. Berikutnya, tugas dan fungsi dari puskesmas. Tugasnya adalah menjalankan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Kan puskesmas itu turunan dari plan dinas kesehatan dari jadi eh, apa namanya turunan dari dinas kesehatan kemudian melakukan kesehatan primernya ke puskesmas. Jadi apa segala sesuatu program yang ada di dinas kesehatan, misalnya dari kesehatan untuk membangun untuk melaksanakan pembangunan kesehatan itu punya program senam sehat untuk semua wilayah Kabupaten Semarang. Dan berarti semua wilayah, semua kecamatan, semua puskesmas yang ada di kecamatan Kabupaten Semarang itu harus sesuai dengan program dinas kesehatan yaitu menerapkan senam sehat ya misalnya di di, di apa diseminasinya ke tingkat yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini dalam hal ini puskesmas dan ya sudah ya puskesmas hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat di wilayah kerjanya. Ya. Kemudian fungsinya apa? Ya tadi ada fungsi UKP dan UKM. UKP itu upaya kesehatan perorangan. Jadi seperti masyarakat ada pasien yang sakit datang ke puskesmas berobat itu UKP ya dan juga UKM yaitu upaya kesehatan masyarakat gimana caranya masyarakat itu menjadi sehat dan ada tambahannya ada pendidikan tenaga kesehatan seperti apa ya seperti kali kalian nanti kalau koas ya akan diberikan di puskesmas. Nah itu juga sebagai si puskesmas sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Nah, ini nanti dibaca aja saya maksudkan dasar hukum tadi di puskesmas ya tentang fungsi dari puskesmas ya. Ini melaksanakan advokasi, sosialisasi kebijakan kesehatan kan ya tadi turunannya dari dinas kesehatan. Jadi kalau dinas kesehatan punya program apa untuk masyarakat ya berarti pelaksanaannya bisa melalui puskesmas. Terus kemudian berikutnya ya ini mas tadi prinsipnya komprehensif dengan mengutamakan promotif dan preventif ya langsung aja ke persyaratan jadi untuk bisa menjadi puskesmas itu punya syarat ya yaitu syaratnya satu dalam setiap kecamatan atau bisa lebih dari satu jadi minimal di tiap kecamatan tuh ada minimal ada satu puskesmas bisa lebih dari satu disesuaikan dari apa dari kebutuhan pelayanan jumlah penduduk dan aksesibilitas. Kemudian syaratnya harus sebuah puskesmas itu harus memenuhi syarat lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, farmasian, dan laboratorium. Jadi kita bahas satu-satu. Syarat lokasi sesuai dengan geografis. Jadi
nggak ada puskesmas yang letaknya di ujung, saya rasa tidak ada. Atau lokasinya rawan longsor ya, itu tidak ada yang seperti itu. Jadi biasa didirikan di tempat yang kita, lokasi geografisnya bagus dan mudah diakses ya, masuk ke accessibility juga ya. Jadi mudah diakses jalur transportasi. Kontur tanahnya juga baik, tidak rawan longsor, tidak bergerak gitu ya. Punya fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ada akses apa? Ada fasilitas yang bisa diakses masyarakat gitu ya, seperti WC umum, apa misalnya tempat nyusui dan sebagainya ya. Kemudian ada juga mengikuti pengelolaan kesehatan lingkungan. Misalnya ada sampah limbahnya, nanti limbah medisnya dibuang kemana gitu ya. Kemudian syarat bangunan, jadi bangunannya punya izin, ada syarat administratifnya, jadi ada izin berdirinya puskesmas ya. Kemudian juga ada isi, ada ini syarat kesehatan dan keselamatan kerja dan juga persyaratan teknis bangunan. Kemudian bangunannya bersifat permanen dan terpisah dari bangunan lain ya. Jadi biasanya puskesmas ya bangunan sendiri untuk puskesmas, tidak mungkin dan satu dengan misalnya dengan pertokoan gitu ya. Biasanya tidak. Kemudian eh, menyediakan fungsi keamanan dan kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, serta kemudian dalam memberi pelayanan semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lansia. Jadi eh, dalam mendirikan puskesmas itu ya disesuaikan dengan yang akan datang nanti siapa, bisa orang yang sakit, bisa orang yang berkebutuhan khusus ya, misalnya cacat atau lansia. Berarti kalau bikin puskesmas yang misalnya tangganya dibuat yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Dia juga eh, apa namanya, kalau akses pelayanannya itu tidak ditaruh di lantai dua. Kalau pernah ditaruh di lantai dua, berarti harus ada transportasi untuk naik ke situ, misalnya dengan lift atau dengan apa, eskalator. Tapi saya rasa ya, di Indonesia rata-rata semua akses pelayanan kesehatan diletakkan di lantai satu, jadi mudah untuk diakses masyarakat ya. Dan juga biasanya ada yang memiliki bangunan rumah dinas untuk tenaga kesehatan. Ini syarat, jadi syarat bangunan ya, kemudian syarat prasarana. Ada ventilasi yang baik, pencahayaan, sanitasi, ada sistem listrikan, komunikasi, gas medik, si petir, kebakaran ya, dan lain-lain. Dan biasanya ada kendaraan untuk puskesmas keliling dan juga ambulans ya untuk rujukan dan sebagainya ya. Nah ini tadi sistem transportasi vertikal untuk bangunan yang lebih dari satu lantai. Kemudian berikutnya syarat peralatan kesehatan. Semua alat yang ada di puskesmas itu harus sesuai standar mutu, keamanan dan keselamatan, gitu ya. Jadi kalau pakai tensi, ya tensinya yang dipakai sekarang apa, dihadapkan digital ya udah, berarti pakai tensi digital. Ya, kemudian punya izin ya, semua peralatannya punya izin dan juga rutin diuji dan dikalibrasi. Berikutnya syarat ketenagaannya, siapa aja yang ada di puskesmas? Ada petugas medis dan non medis. Medis bisa terdiri dari dokter, dokter umum ya, biasanya umum, gigi, perawat, bidan, dan lain-lain ya. Berikutnya ada tenaga non medis ya, bisa siapa aja, staf administrasi, resepsionis, akuntan, tugas kebersihan, tugas IT, teknisi ya. Kemudian eh, nah ini ada kalau puskesmas kan berarti ada bagian obat gitu ya, kefarmasian dan laboratorium. Harus dilaksanakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu apa, siapa, apoteker ya, asisten apoteker. Juga untuk laboratorium berarti juga harus sesuai dengan orang yang berkompeten, siapa, laboran ya, dan juga alat-alatnya, alat-alat dan harus sesuai. Dan berikutnya ada kategori puskesmas ya. Jadi puskesmas itu terbagi menjadi puskesmas, ada yang di perkotaan, ada di pedesaan, ada yang di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Ini untuk ya, pengetahuan saja ya. Biasanya yang di perkotaan aktivitas lebih dari 50% dari penduduknya adalah sektor non agraris. Biasanya apa? Pedagang, ya,
biasanya 50, lebih dari 50% ya di sektor agraris, petani, nelayan, dan sebagainya. Ya. Untuk yang di wilayah terpencil dan sangat terpencil itu biasanya ada di wilayah yang sulit dijangkau dan rawan bencana. Atau ini tadi, jarak tempuhnya lebih dari 6 jam dari satu tempat, dari satu vaskes gitu ya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya penyelenggaraan puskesmas. Eh, Nah, dalam penyelenggaraan puskesmas itu harus tahu tentang kedudukan dan organisasi puskesmas, upaya kesehatan, akreditasi, jejaringnya, pendanaan, dan sistem informasinya. Kita bahas satu-satu ya. Organisasi puskesmas. Puskesmas itu ada yang rawat inap dan ada yang non rawat inap. Ya, non rawat inap itu ya berarti tidak bisa, pasien tidak bisa inap di situ gitu ya, dan tidak apa, kalau rawat inap ya berarti bisa bermalam di situ, tapi ada maksimal harinya. Kemudian kepala puskesmas, puskesmas dipimpin oleh seorang puskesmas ya. Tingkat pendidikan minimalnya sarjana dan punya kompetensi kesehatan masyarakat. Biasanya juga diharapkan dokter ya. Minimal sudah bekerja di puskesmas tersebut 2 tahun dan mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Untuk puskesmas di daerah terpencil ya, dan sangat terpencil, jika tidak ada dokter atau tenaga kesehatan, bisa dengan apa, tenaga kesehatan minimal ya. Kemudian dan juga bisa kepala puskesmas itu merangkap sebagai eh, dokter layanan ya. Organisasi puskesmas ada kepala puskesmas, tanggung jawab bagian UKM, pasien, laporan, dan sebagainya. Berikutnya, untuk upaya kesehatan yang ada di puskesmas. Ya, jadi sudah kita bahas ada UKM dan UKP ya. Ini upaya kesehatan masyarakat ya, untuk pengembangan pencegahan penyakit dan juga untuk upaya kesehatan perseorangan ya. Ada perawat jalan, IGD, one day care, home care, rawat inap ya. Kemudian upaya kesehatan masyarakat esensial seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, KB gitu ya. Jadi dalam puskesmas itu ada bagian-bagiannya lagi, misalnya ada KIA, keseling gitu ya, baik pelayanan gizi dan sebagainya. Dan puskesmas menyelenggarakan apa saja? Manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, perawatan, dan laboratorium. Jadi ada tim yang bergerak di manajemen puskesmas, ada yang di bagian apa, pelayanan kesehatan, pencegahan, farmasi, lab, dan sebagainya. Kemudian untuk menjaga mutu, puskesmas itu dilakukan akreditasi minimal 3 tahun sekali oleh lembaga independen ya, yang ditetapkan oleh menteri, jadi sudah resmi gitu ya, yang mengakreditasi ya minimal 3 tahun sekali. Kemudian untuk jejaring, jejaringnya siapa saja yang bisa terkait dengan satu puskesmas, bisa puskesmas pembantu. Biasanya kalau eh, wilayah kerjanya masyarakatnya jumlahnya terlalu banyak atau aksesnya kurang bisa dijangkau, bisa dengan puskesmas pembantu. Jadi lebih mendekati dari masyarakat tersebut ya. Bisa puskesmas keliling dan ada kendaraan khusus biasanya ya. Bisa bidan desa atau ya bisa bidan desa. Ya. Kemudian berikutnya jejaring fasilitas pelayanan kesehatan bisa berupa klinik, rumah sakit, apotek, dan sebagainya. Jadi misalnya kita mengirim rujukan ke klinik terdekat, rumah sakit terdekat, atau ke laboratorium, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam melaksanakan upaya kesehatan juga bisa melakukan rujukan sesuai dengan sistem rujukan. Ya, karena dia pelayanan kesehatan primer, jadi rujukan biasanya dimulai dari tingkat pertama, yaitu puskesmas, dan pendanaannya dari siapa? Dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak menggunakan. Sistem informasi. Nah, iya, jadi di puskesmas juga harus menetapkan sistem informasi yang baik gitu ya. Eh, segala segala sesuatunya harus eh, jadi karena tadi puskesmas turunan dari dinas kesehatan, jadi berarti segala sesuatu harus terlaporkan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Jadi biasanya tiap minggu, jadi data penyakit gitu ya, data penyakit dilaporkan tiap
minggu, kemudian didata tiap tiap bulan, tiap 3 bulan sekali dibuat laporan, dilaporkan, disampaikan ke Dinkes gitu ya. Kemudian nih ya, wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala, biasanya 3 bulan sekali ya. Untuk apa? Untuk monitoring dan evaluasi dari kegiatan pelayanan puskesmas. Kemudian ada kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah ya, Pemda atau Pemda. Kemudian ya, kemudian tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ya, tadi pembinaan dan pengawasannya bisa berupa audit dan juga audit itu ya, apa yang diaudit ya dari pelaporan yang dilaporkan oleh puskesmas ke Dinkes setiap 3 bulan sekali. Ya, kemudian untuk perizinan dan registrasi. Setiap puskesmas wajib punya izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Jadi untuk mendirikan puskesmas itu ada izinnya dan itu biasanya setiap 5 tahun dan kalau udah mau habis diperpanjang, bisa diperpanjang ya. Asalkan memenuhi persyaratan tadi ya. Nah, puskesmas itu bisa naik menjadi rumah sakit milik pemerintah daerah ya. Tapi kan kalau puskesmas itu kemudian karena alasan tertentu ya, biasanya misalkan eh, sudah fasilitasnya sudah memenuhi, memang dibutuhkan rumah sakit di situ, kemudian bisa dinaikkan menjadi rumah sakit milik Pemda, tetapi syaratnya jadi butuh puskesmas baru. Jadi kan harus ada penggantinya puskesmas ya. Ya, untuk yang puskesmas sudah selesai, kita bahas selanjutnya tentang klinik ya. Klinik merupakan salah satu pelayanan kesehatan primer juga ya. Jadi eh, kalau orang sakit mau berobat kemana, pertama yang tuju adalah kalau nggak puskesmas ya klinik. Kliniknya klinik apa? Nanti kita bahas lagi ada klinik pertama dan klinik utama. Ya, ini ya. Jadi untuk upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Ada dasar hukumnya yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2004 tentang klinik ya. Lanjut. Ini tadi ya, jenisnya ada Pratama, yaitu klinik yang pelayanan medik dasar, ya, baik umum maupun khusus, dan juga klinik utama, yang mana ada fasilitas spesialistiknya. Klinik itu punya siapa? Bisa punya pemerintah, Pemda, atau masyarakat, perorangan maksudnya ya. Kemudian, bisa juga milik perusahaan ya, Dek, ya. Kemudian, untuk mendirikan klinik juga ada syaratnya, lokasi, bangunan, prasarana, tenagaan, peralatan, pharmacian, laboratorium. Kita bahas satu-satu. Untuk syarat lokasi, ya. Jadi kalau mau mendirikan klinik tidak bisa langsung seenaknya langsung berdiri gitu ya. Tapi ada syaratnya. Nanti diajukan dulu ke pemerintah. Nah, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan persebaran kliniknya dan butuh nggak di wilayah itu masih butuh klinik atau tidak. Berdasarkan rasio jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya di satu tempat, di satu wilayah kok sudah ada misalkan jumlah penduduknya 1.000, kliniknya sudah ada 4 gitu ya. Dan itu sudah sesuai dengan rasio jumlah penduduk dengan klinik, ya sudah, kalau misalnya ada yang mau mendirikan lagi ya belum tentu disetujui gitu ya, bisa jadi dialihkan ke apa di daerah tersebut belum tentu disetujui lagi gitu karena sudah sesuai dengan rasio jumlah penduduknya. Kemudian lokasi kliniknya harus memenuhi ketentuan ya, ada aturannya sesuai dengan aturan kesehatan lingkungan ya, ada tanahnya tidak rawan, kemudian apa mudah diakses, transportasi umum dan sebagainya. Nah, syarat lokasi ini tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah itu yang hanya melayani karyawan di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi ada namanya klinik perusahaan. Jadi di satu perusahaan itu untuk jumlah biasanya minimal jumlah karyawannya sekian itu biasanya punya klinik sendiri. Klinik sendiri berarti yang klinik itu melayani siapa? Ya hanya melayani karyawan di perusahaan tersebut. Ya, dan ini tidak masuk ke wilayah lokasi. Dia masuk ke rasio jumlah penduduk tidak itu ya. Ya, kita lanjut. Ada syarat bangunan.
klinik biasanya bersifat permanen, permanen ya, tidak tergabung fisik dengan tempat tinggal per orang. Ya, jadi tidak ada klinik yang nyambung dengan rumah pribadi gitu ya. Pasti terpisah. Kemudian tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rusun, dan lainnya. Harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian layanan ya. Jadi tadi ya misalkan klinik kok ada 2 lantai, ya berarti harus ada akses untuk ke lantai 2 yang mudah di orang yang sakit, orang penyandang cacat, ya, lansia dan sebagainya. Terus kemudian juga kalau bikin tangga yang nggak tinggi-tinggi gitu ya, sesuaikan ada akses untuk kursi roda dan sebagainya. Kemudian bangunannya terdiri atas apa saja? Ada ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang konsultasi, ruang pemeriksaan, ya, kamar mandi umum, pojok ASI, dan ruang tindakan dan sebagainya. Ada juga klinik dengan rawat inap, ya. Jadi biasanya dia ada ruangan rawat inap khusus ya. Dengan tambahannya biasanya ada farmasi dan laboratorium serta ruang dapur. Jumlah tempat tidurnya minimal 5 dan maksimal 10 ya. Karena apa? Biar tidak sama dengan rumah sakit ya. Ada minimal dan maksimalnya. Kemudian prasarana, ya kalau rawat apa rawat jalan, klinik rawat jalan punya sanitasi, tentang kebersihan ya, listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ada aparnya. Untuk yang rawat inap eh, sebaiknya ada ambulannya ya, dan sebagainya harus terpelihara dan berfungsi dengan baik prasarannya ya. Jadi diuji kalibrasi, dirawat dengan baik ya. Untuk ketenagaannya, penanggung jawabnya harus seorang tenaga medis, biasanya dokter. Ya, kemudian dokter tersebut naruh SIP di situ, naruh SIP-nya satu sebagai dokter penanggung jawab klinik. Dan kalau sudah jadi dokter penanggung jawab klinik, tidak boleh menjadi penanggung jawab di klinik lainnya. Tapi boleh berpraktek ya di tempat lain. Misalnya kan dokter punya 3 SIP, berarti yang satu misalnya satu pakai untuk penanggung jawab klinik, duanya dia mau praktek di rumah sakit lain, di klinik lain, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh sebagai penanggung jawab klinik lagi. Ya, ini kalau rawat inap ada siapa aja ya. Tambahannya kalau rawat inap itu ada tenaga dapur, ya, tenaga gizi ya, dapur ya. Kemudian ada laboran. Lanjut. Untuk pertama minimal 2 orang dokter ya atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Kalau untuk klinik utama minimal ada 1 orang dokter spesialis. Karena utama itu ya bedanya tadi kan ada dokter spesialisnya ya. Kemudian ya tadi ya semua dokter yang ada di situ punya STR dan SIP. Kemudian bekerja sesuai SOP ya, sesuai etika dan sebagainya. Nah, untuk klinik yang 24 jam, klinik mau yang rawat inap maupun rawat jalan saja, harus ada dokter yang bertanggung jawab. Misalkan suatu klinik kok dia mengatakan dia buka 24 jam, berarti harus ada dokter yang berjaga di situ, jaga keamanan ya. Lanjut untuk peralatan. Peralatannya harus dilengkapi peralatan medis dan non medis ya yang memadai. Jadi ada APD, ada tempat sampah non medis, non medis gitu ya. Tetap harus sesuai dengan kaidahnya. Kemudian sesuai dengan standar mutu ya, diuji dan dikalibrasi rutin. Kemudian untuk peralatan medis dengan sinar pengion, X-ray gitu ya, misalnya ada pemeriksaan X-ray-nya harus ada izinnya. Dan juga dilakukan peralatan medis itu dilakukan sesuai indikasi medis. Jadi misalnya satu klinik kok punya alat canggih gitu ya, alat tersebut digunakan ya memang karena sesuai dengan indikasi medis pasien ya. Berikutnya kefarmasian. Untuk Untuk rawat jalan tidak wajib ada kefarmasian, ya. Kalaupun ada, harus ada apotekernya yang punya SIPA sebagai penanggung jawab. Kalau untuk rawat inap wajib ada farmasi dengan apoteker ya. Kemudian eh, ya ini tambahan aja ya, klik dengan rekomendasi. Kemudian laboratorium. Untuk rawat inap
wajib ada pengelola lab ya, karena kan orang yang rawat inap kan butuh di lab rutin, butuh persiapan rutin, jadi wajib ada pengelola dan laboratorium. Untuk rawat jalan tidak wajib ada. Ya. Ya, nah untuk lab sama ya. Untuk lab itu ada lab laboratorium klinik Pratama itu untuk yang di klinik Pratama. Laboratorium Padia untuk yang klinik utama. Ya. Kemudian juga dalam pelaksanaan laboratorium ada izinnya. Perizinan untuk klinik ya ada izin apa izin tadi ya eh, mendirikan bangunan klinik, kemudian izin klinik dari pemerintah tuh apa ada sendiri ya, kemudian juga izin beroperasional juga. Ya. Ya ini ya, jadi izin klinik diberikan oleh pemerintah daerah atau kota atau dinas kesehatan setempat. Syaratnya apa ini ya? Bisa dibaca ada identitas mohon, fotokopi, ada STR dan sebagainya. Izin mendirikan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Ya, ini tadi ya, kalau mau mendirikan klinik harus ada syaratnya apa saja, ada ketenagaan, memenuhi syarat ketenagaan, sarana, bangunan, dan sebagainya. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Ya, kalau sudah mengajukan izin biasanya paling lama keluar 1 bulan sejak diterima panggilan. Ya, ini syarat-syarat aja. Kemudian penyelenggaraannya jenis pelayanan klinik ada home care, one day care, rawat jalan, rawat inap tadi sudah kita bahas. Kemudian hak dan kewajiban klinik dan penyelenggaraan ini kita bahas di slide berikutnya. Ya, jenis pelayanan dari klinik itu bisa tadi rawat inap, rawat jalan, one day care dan atau home care. Ya, Eh, kemudian untuk rawat inap maksimal 5 hari. Jika jika diperlukan pasien lebih lama rawat inap berarti harus dirujuk ke rumah sakit. Untuk klinik pertama hanya melakukan bedah kecil atau minor tanpa anestesi umum dan spinal. Kalau klinik utama bisa anestesi umum atau spinal gitu ya, dengan tingkat bedah yang lebih besar lagi gitu ya. Karena kan ada dokter spesialisnya ya kalau di klinik utama. Lanjut, ini saya screenshot dari eh, apa eh, dasar hukumnya dari klinik ya. Jadi dibaca aja ya eh, kewenangan dari klinik apa saja. Ya. Berikutnya hak dari klinik apa? Haknya boleh bekerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan ya. Misalkan mau kerja sama dengan klinik lain, dengan lab ya, dengan satu laboratorium silakan gitu ya. Kemudian haknya membuka pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum ya. Kemudian mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di klinik. Dan klinik punya kewajiban apa? Memasang nama dan klasifikasi kliniknya. Jadi kalau dan misalkan klinik apa gitu ya, rawat jalan kah, 24 jam kah gitu ya. Jadi ada klasifikasinya. Kemudian kewajibannya juga membuat pelaporan ya ke dinas kesehatan. Jadi sama seperti puskesmas tadi, ada rangkuman dari penyakit yang ada di yang masuk ke klinik tersebut gitu ya. Kemudian dibuat laporan, dilaporkan melakukan pencatatan pencatatan penyakit ya ini namanya. Berikutnya, untuk menjaga mutu dari satu klinik dilakukan juga akreditasi minimal 3 tahun sekali ya oleh lembaga independen yang sudah diakui oleh pemerintah. Dan juga selain sebelum diakreditasi, biasanya tiap tahun dilakukan audit medis internal maupun eksternal. Kalau internal itu antar klinik tersebut, misalnya dari kepala apa oleh dokter penanggung jawab klinik gitu ya, mengaudit ke bawah ke anggotanya atau kalau eksternal itu dari organisasi profesi, misalnya dari salah satu organisasi profesi melakukan audit tiap tahun ke satu klinik gitu ya. Untuk kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh menteri, kepala dinas, ya, wali kota, atau ya kepala dinas ya. Kemudian kalau ada sanksi dapat berupa apa? Teguran lisan, teguran tertulis, cabut izin, ya, cabut izin klinik, ya, ya.
Ya ternyata sudah habis deh. Kemudian dari kuliah manajemen pelayanan kesehatan primer, apa ada yang ditanyakan? Adakah pertanyaan? Mungkin belum ada dokter. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, nggak ada. Kalau tidak ada, eh, ya sudah, saya tutup ya. Tapi